Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnal qulub bi fadlihi tubbarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bebas dari rasa gelisah dan rasa takut. Manusia ini ada 4 hidayah. Hidayah yang pertama yaitu hidayah insting, hidayah gharizah. Misalnya lapar, nangis kalau bayi. Coba bawaan dari sononya, fitrah dasar manusia, nggak ada yang ngajarin. Ada nggak waktu bayi lahir kemudian kalau lapar yang ngajarin nangis? Nggak ada. Rasa takut itu hidayah gharizah dasar. Ibu lagi naik motor, ada angin, set, ngedip apa enggak? Itu hidayah gharizah. Nggak ada perintah ngedip, merem, nggak ada, spontan. Lapar, makan. Aus, minum. Kemudian kita ada pohon mau tumbang, mundur. Ada api menyala-nyala, lari spontan tanpa ada yang memerintahkan. Kemudian ada juga yang disebut dengan hidayah mata, hidung, mulut. Nah, panca indera. Hidayah panca indera. Sekarang kita lagi ngaji. Bau goreng sambal. Kecium sama hidung. Apalagi belum makan dari tadi. Ini hidayah panca indera. Ya Allah, bau sambal goreng. Kecium bau cumi basah yang digoreng. Kebayang nasi pulen, sambal goreng, cumi basah yang hitam-hitam. Kelihatan padahal mah cuman hidung doang. Langsung kebayang di piring. Itu yang disebut dengan hidayah panca indera. Ada lagi hidayah yang ketiga. Apa hidayah yang ketiga? Akal. Lagi ngaji, kecium bau sambal, kecium lagi bau goreng cumi, akal jalan. Tidak mungkin kita makan lagi ngaji. Kita ngelihat buah lobi-lobi merah warnanya. Panca indera, mata melihat buah lobi-lobi itu merah. Karena kita pengalaman, rasa lobi-lobi apa? Asam. Akal jalan, walaupun merah merona yang namanya lobi-lobi asam. Belum digigit, liur udah pada keluar. Iya apa iya? Iya. Itu hidayah akal. Di backing dengan yang keempat, hidayah ilmu agama. Walaupun kita kepengen, ada keinginan, panca indera menginginkannya. Kalau kata agama haram, jangan mendekatinya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Manusia kadang gelisah. Kenapa manusia gelisah? Jauh dari agama. Orang yang dekat dengan agama, orang yang berpegang kepada Al-Quran, yang banyak zikir, jauh dari resah dan gelisah. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Orang yang beriman jauh dari gelisah, jauh dari rasa takut. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama dengan kalian. Anda lihat sejarah.
ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar akan berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mampir di gua Hiro, mampir di gua Tur. Wah, ini ngaji nggak pernah belajar sejarah Islam ya. Gua Hiro, Mbak. Waktu beliau pertama dapat belajar ngaji Yasin doang sama tahlilan sama seragam, kagak pinter. Ketika Rasul dengan Abu Bakar akan hijrah, mampir di gua Tur. Gua Tur itu depan bolong, atasnya bolong. Orang-orang yang ngepung rumah Rasul kecolongan. Ternyata yang di tempat tidur itu cuman Ali. Mereka ngejar, disebar. Ternyata di antara mereka ada yang sampai di gua Tur. Mereka lalu lalang. Dari dalam gua kelihatan kaki mereka. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, seandainya mereka melongok ke pintu ini, habislah kita dibantai oleh mereka. Rasul menyatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar. Allah bersama dengan kita. Ini ketawakalan. Perintah hijrah datangnya mendadak. Ada rasa takut, tapi Rasul yakin Allah akan berikan perlindungan. Jadi, rasa takut itu normal. Bawaan lahir. Tadi saya katakan hidayah gharizah. Hidayah insting. Bukan diajarin, tapi tabiat manusia. Takut, misalnya digigit anjing, lari. Ada kebakaran, lari. Lapar, makan. Aus, minum. Ngantuk, tidur. Itu tabiat. Bawaan dari sononya. Namun ada juga yang takut. Takut karena ibadah. Kalau saya nggak sholat, masuk neraka. Kalau nggak puasa, masuk neraka. Jadi yang namanya rasa takut, ada takut tabiat yang dalam hidayah dikatakan hidayah gharizah, hidayah insting, seperti takut digigit ular, lari. Takut kebakaran, lari. Misalnya ada pohon mau tumbang, lari. Menghindar dari kecelakaan, itu adalah tabiat. Takut tabiat, bawaan yang disebut dengan hidayah gharizah. Sekarang ada takut ibadah. Kita tahu sholat wajib, artinya kalau meninggalkan sholat takut Allah murka. Kita tahu zakat wajib, artinya kalau Anda sudah mampu tidak zakat, takut kekayaan kita habis gara-gara tidak melaksanakan perintah Allah. Itu yang namanya takut ibadah. Ada yang takut sir, tersembunyi ketakutan. Contoh, ngebangun rumah, taruh congcot. Ibu tahu congcot? Apa namanya kalau di sini? Tumpeng, ujung tumpeng. Bukan tumpeng. Sesajen lah. Sesajen. Ya. Ada cara, ada rebus telur, ada limun, sesajen. Berpikiran, kalau saya pindah rumah nggak ada sesajen, rezeki seret. Ngawinin anak, ada pohon pisang raja, banyak, udah kuning. Ada pohon padi, banyak buahnya udah kuning. Ternyata waktu mengawinin anak, nggak ketemu tuh pohon pisang, nggak ketemu tuh padi yang sedang berbuah. Ya Allah, bagaimana nanti rezeki anak saya seret? Nggak ada janur kuning, nggak ada padi, nggak ada pisang. Misalnya ada ketakutan. Ini artinya sir, ketakutan sesuatu yang tidak berguna. Ini adalah syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Saya pernah melihat, datanglah ke suatu tempat di mana jamaah saya nyunatin anaknya. Saya kontrol dong, lihat di kamarnya. Ada di kamar tempat kue, tempat makanan, ada itu. Semua makanan yang dia masak dalam satu nampah, pakai lilin. Saya bilang, ini apaan? Ini katanya kalau nggak ditaruh di sini, ini makanan basi. Anak yang disudat nggak kering-kering darahnya. Wow. Nah, ini yang disebut dengan takut syirik. Tersembunyi dari hati, bukan takut kepada Allah, takut kepada selain Allah. Jangan takut dengan siapapun. Kita yakin Allah bersama dengan kita selama kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jangan takut dengan siapapun, takut kita hanya kepada Allah.